iseng-iseng aja kayak tawaran buat casting, aku coba iseng ikut dan akhirnya aku tuh dapat film pertama aku yang didirect oleh timnya Mas Hanung Bramantio waktu itu, film pertama kelas 6 SD itu juga. 6 SD? 6 SD. Ya Allah, bisa begitu ya. Dan ternyata tiba-tiba pas in the middle of lakuin adegan itu, yang di situ tuh pada bilang kayak aku tuh kayak ada yang ngedorong jatuh ke bawah, terus aku kayak kejang-kejang terus mataku putih ke atas gitu katanya. Hai Besti, kembali lagi di Tebiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini aku mengundang aktris cantik yang ternyata diam-diam punya segudang prestasi. Langsung aja kita sambut Yoriko Angeline. Hai, apa kabar Yoriko? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, buat Besti yang belum tahu nih, Yoriko ini sempat tergabung dalam grup musik bernama Tini Bell. Tina Tini Bell kan? Betul. Betul. Kita lihat dulu foto berikut. Kamu yang mana? Ini ini yang ketiga dari yang kanan ketiga ya? dari kanan. Tuh. Ya ampun, ini umur berapa? Itu aku masih kecil banget Kak, itu SD kelas 6. SD? SD kelas 6. Sekarang aku udah 22 tahun. Itu SD? 2013. Astaga, SD udah tampil. Iya, udah lama banget. Jadi dulu itu emang aku ada di girl band sekitar 3 tahun sampai 5 tahunan aktifnya waktu itu. Ini mulainya Tini Bell itu tahun berapa? 2013 Kak. Oh itu 2013 Iya, mulainya. 2013 mulainya sampai 2016 2017-an lah. Oh gitu. Gitu. Awalnya gimana kamu ikutan? Jadi dulu kan biasalah anak-anak SD, anak-anak kecil suka banget sama Cherry Bell kan Kak. Iya. Nah jadi kebetulan Tina Bell ini tuh satu manajemen sama Cherry Bell. Oke. Satu manajemen dan mereka tuh bikin audition gitu. Bikin audition online dan kebetulan aku waktu itu baru banget pindah Jakarta. Kamu dari mana? Dari Banjarmasin. Gitu, baru banget pindah Jakarta dan iseng-iseng aja sih sebenarnya kayak daftar online gitu. Terus mereka seleksi tuh, seleksi dan akhirnya aku dipanggil buat audition offline. Oke. Dan habis itu kayak di ngelewatin training kayak yang latihan latihan dance, terus nyanyi gitu-gitu. Setelah ngelewatin dari ratusan orang terpilih cuman 5. Terpilih cuma 5, iya. Nah alhamdulillah aku salah satunya dari mereka. Ya gitu. ampun. Tapi kamu dari kecil berarti emang udah suka nyanyi gitu? Nyanyi tuh suka, tapi aku yang tipikal malu-malu gitu loh Kak. Yang malu-malu terus yang aduh enggak deh malu deh, gitu. gitu. Jadi bener-bener yang girl band itu yang first time aku bener-bener muncul gitu. Tapi malu-malu juga nggak pas audisi gimana itu? Pas SD? audisi jujur malu-malu karena aku basicnya emang di nyanyi bukan di dance. Oke. Gitu. Jadi sebelum audition tuh disuruh ada tes dance-nya gitu kan. Jadi mau nggak mau aku belajar dulu untuk dance-nya si Tina Bell ini karena mereka udah punya single sebelumnya. Oh, Jadi gitu. mereka ada 4 member awalnya. 4 atau 5 gitu. Nah, mereka tuh cari another member supaya 9 orang biar sama kayak Cherry Bell gitu. Oh gitu. Ya Allah kecil-kecil udah audisi ya. Iya. Lucu banget Itu loh SD iseng-iseng udah banget bisa sih. audisi. Gitu. Dulu latihannya gimana itu? Latihannya bener-bener otodidak sih Kak. Aku nggak sempet yang kayak ngeles dance dulu gitu, nggak sempet sama sekali karena memang time frame-nya tuh bener-bener cepet tek gitu. Jadi nggak sempet lah latihan bener-bener kayak lihat video, coba iya gitu doang. Tapi pas kamu tergabung ini kamu kan berarti masih kecil banget tuh SD tuh. Kecil banget betul. Itu gimana latihan sama sekolah gitu? Aku tuh untungnya aku kan pindah ke Jakarta memang buat sekolah waktu itu Kak. Jadi buat sekolah dan untungnya sekolah aku tuh support banget kalau misalnya ada studentsnya dia yang punya karir lain lah di luar sekolah gitu, mau itu atlet, mau itu nyanyi, entertain atau apapun mereka support. Jadi mereka emang selalu yang oke gitu, nggak apa-apa asal tugas-tugas nggak boleh ketinggalan gitu. Itu kalau kayak gitu berarti kamu bisa kayak latihan atau manggungnya seminggu bisa tiap hari nggak? Seminggu bisa tiap hari, hampir tiap hari waktu itu Kak.
Dan kebetulan aku tinggalnya juga deket sama tempat latihan kita, jadi enak pulang sekolah. Oh gitu. Gitu. Ya ampun lucu banget SD udah tampil, udah perform, udah ini ya. Iya. Sambil sekolah juga. Sambil sekolah juga. Nah gitu. sekarang kamu masih aktif di dunia musik nggak? Musik aku lebih kebanyakan ngisi soundtrack film sih Kak. Jadi aku kalau misalnya syuting film apa gitu aku ngisi soundtracknya juga. Nyanyi gitu? Nyanyi, Oh iya? Mm-mm. Tapi pengen punya ini nggak apa kalau gitu single? Single pengen banget sih karena memang selama ini tuh selalu mostly soundtrack semua, emang belum pernah yang punya single sendiri gitu. Jadi pengen semoga tahun ini bisa terwujud, semoga. Amin. Berarti dari grup band itu kamu selesai di situ tapi kamu nggak lanjut nyanyi? Enggak, setelah itu enggak, aku lebih ke acting sih Kak. Langsung ke acting? Langsung ke acting, iya. Nah ceritanya gimana dari nyanyi ke acting? Nah jadi tuh fun fact, aku waktu itu pindah ke Jakarta itu karena dapat beasiswa kan. Karena dapat beasiswanya itu karena dulu aku ikut lomba, dia kayak audisi anak cerdas di Indonesia gitu. Jadi yang dites itu adalah bakat kemampuan di sekolah. Jadi kayak dites IQ-nya juga dites, semuanya dites, ada psikotes gitu-gitu. Abis itu ada tes bakat juga. Tes bakat gitu, dan di situ emang aku nunjukin lah bakat aku waktu itu nyanyi gitu, dan akhirnya aku menang mewakili Kalimantan Selatan waktu itu, juara umum, dan akhirnya mereka kasih aku iklan untuk jadi brand ambassador salah satu produk. Itu, nah dari situ tuh iseng-iseng aja kayak tawaran buat casting, aku coba iseng ikut, dan akhirnya aku tuh dapat film pertama aku yang didirect oleh timnya Mas Hanung Bramantio waktu itu, film pertama kelas 6 SD itu juga. 6 SD? 6 SD. Ya Allah bisa begitu ya. Gitu. Jadi emang iseng-iseng aja sih sebenarnya Kak, tapi ternyata emang alhamdulillah rezekinya di situ, suka juga di situ, seru gitu. Tadi kita udah mention aktris yang mempunyai segudang prestasi. Nah, kalian akan mendengarkan banyaknya prestasi dia. Amin. Di sepanjang obrolan ini gitu kan. Coba dong Yoriko nyanyiin buat kita lagu buat Besti. Lagu oke, ini salah satu soundtrack film aku aja ya. Sakit sedihmu juga milikku, senangku pun pasti milikmu. Selamanya kau kan bersamaku, karena kamu alasanku hidup bahagia. Ih bagus banget suaranya. Aku seneng deh kalau ada nyanyi di sini ya, bagus ya suaranya. Tapi pengen nyanyi tapi nggak bisa gitu. Aku tuh pengen jadi penyanyi tapi nggak bisa. Suara aku nggak bagus. Bisa lah Kak, coba. Gitu ya tuh nggak bisa. Gitu nggak bisa. Pengen ada suara gitu apa namanya kalau gitu. Ada vibranya. Iya nggak bisa. Aku tuh pengen deh tapi nggak pernah kesampean. Tapi aku kepo sama cara kamu fokus ngebagi waktu antara kerja sebagai aktris dan sekolah. Oke, kalau aku karena memang kebetulan sekolah aku sekolah formal, jadi aku nggak homeschooling sama sekali Kak. Dari kan susah banget kan? Iya, lumayan susah sih jujur. Tapi karena itu tadi support dari sekolah, orang tua aku juga support. Jadi itu menurut aku ngegampangin banget sih Kang, membuat itu lebih gampang karena kayak tugas-tugas tuh mereka ngumpulin gitu kalau misalnya aku nggak masuk sekolah. Jadi pas aku masuk sekolah dikasih semuanya aku kerjain. Waktunya ujian kalau misalnya aku lagi syuting luar kota atau apa, bener-bener cari waktu yang satu hari ini ujiannya semua dikerjain. Atau kadang waktu itu aku sampai manggil guru, aku pernah syuting di Bandung untuk Dilan, itu aku panggil guru dan ujiannya dikirim ke guru itu. Jadi kamu susulan tapi semua dikerjain? Iya kayak gitu. Otaknya nyampe loh, kamu mah gak bisa loh kayak gitu. Awalnya juga susah sih Kak jujur, tapi lama-kelamaan karena udah kayak kebiasa, jadi emang ya akhirnya ya udah gitu. Tapi kebiasaan emang jadinya. Kebiasaan dan kalau misalnya pas lagi syuting gitu aku selalu mostly panggil guru sih ke lokasi syuting. Serius? Karena memang kalau nggak gitu aku ketinggalan pelajaran pasti. Jadi kerja sambil belajar. Kerja tapi sambil kan belajar. Kerja kamu juga ngafalin. Iya betul. Iya, jadi kan? iya makin kuat lah ingatan aku, jadi karena double kan. Kalau aku mah kayaknya aku nggak bisa loh. Tapi kamu tuh katanya lulus sebagai summa cum laude. Alhamdulillah. Ih keren banget. Terima kasih. Kamu apa kuliahnya apa? Aku digital marketing. Ya Allah. Digital marketing iya. Jadi Summa aku double cum laude degree. Cum laude, jadi kalau cum laude itu kan 3,5 untuk 3,5 ke atas itu cum laude. Kalau 3,7
3,8 itu magna cum laude, 3,9 sampai 4 itu summa cum laude. Iya, kamu berarti 4. Aku waktu itu 3,9 kebetulan lulus Ya Allah, hebat banget. Aku alhamdulillah. Aku 4,5. Enggak ada. Itu udah jauh lebih perfect. Udah kayak balik lagi ke angka 0. Terus kamu ada rencana buat lanjutin sekolah lagi nggak, S2, S3, S4, S5? Setinggi-tingginya pengennya sih ya Kak, pengennya gitu. Tapi memang karena selama ini kayak aku tadi ceritain, aku kan selalu kerja terus sambil sekolah kan Kak, dan nggak pernah yang bener-bener ngerasain enjoy the working life yang bener-bener pure kerja doang gitu, belum pernah nyobain. Dan ini udah dari bulan Juli tahun lalu aku udah pulang dari Amerika kebetulan. Pulang dari Amerika, jadi aku udah dari situ sekarang purely ya udah kerja aja dulu. Di Amerika gitu. ngapain? Aku sekolah, kuliah. Lah jadi sekolahnya di Amerika. Amerika? Iya, jadi aku double degree di Jakarta 2 tahun, 1 tahun di Amerika. Gitu. Yo hebat banget sama cum laude. Amazing. Alhamdulillah. Nggak nyampe otak aku. Oh gitu, setahun di sana? Setahun di sana. Programnya emang gitu, karena kebetulan kena COVID juga kan kemarin Kak. Aku lulus 2020 langsung kuliah. Sampai 2022 di Indonesia, terus 2022 Juli berangkat ke Amerika. Kamu pengennya kalau S2 nih pengennya di mana? Dan apa jurusannya pengennya? Aku pengennya sih di Europe kayaknya pengennya ya, atau enggak kayak London gitu. Karena memang Amerika udah ngerasain nih gitu. Kalau misalnya Australia kan masih deket gitu kan, masih banyak ketemu sama orang-orang Indonesia gitu. Kalau misalnya aku ke tempat yang lebih jauh, mungkin aku rasa aku akan lebih bisa explore connections aku gitu sama orang-orang yang bukan dari Indonesia gitu sih, pengennya gitu. Pengennya jurusannya apa? Nah itu belum kepikiran jurusannya apa, iya. Ya ampun. Tapi pengen sih kalau ada kesempatan ya. Amin ya, semoga tercapai. Amin. Ya Allah. Tapi sebelumnya kamu kuliah di mana berarti ini? Aku yang di Jakarta itu di Jakarta International College. Itu yang 2 tahunnya, 1 tahunnya di Western Michigan University. Oh, tahu nggak di mana? Di Michigan, betul. Pintar. Oh gitu di Amerika. Masih suka membayangkan. Oh, ya, pintar banget loh. Amin. Oh, kita di sini aja kadang-kadang kuliah yang penting lulus. Oke, balik lagi ngomongin soal dunia acting ya. Cukup berpikir aku tadi mikirin di Amerika summa cum laude. Kadang kamu sempat kesurupan pas syuting film horor. Sebenarnya bukan pas syutingnya Kak, pas lagi readingnya. Lebih ngeri lagi. Iya, lagi readingnya. Jadi memang ada satu adegan yang menurut aku lumayan berat gitu. Ini kapan nih? Ini udah lama sih Kak, sebelum COVID waktu 2019, 2018-an, 2019-an gitu. Terus? Jadi emang filmnya film horor thriller gitu, dan ada satu adegan yang berat kan. Jadi aku cobain tuh adegan itu. Dan waktu itu diminta emang yang all out, maksudnya bener-bener ini kita put our energy into it banget. Dan ternyata tiba-tiba pas in the middle of lakuin adegan itu, yang di situ tuh pada bilang kayak aku tuh kayak ada yang ngedorong jatuh ke bawah, terus aku kayak kejang-kejang terus mataku putih ke atas gitu katanya. Aku nggak sadar apa-apa tapi kayak ngeblank aja, tiba-tiba kebangun udah di lantai. Terus telingaku tuh kayak berisik banget gitu loh Kak. Kayak kanan kiri tuh banyak banget orang ngomong, tapi saking banyaknya tuh nggak tahu ngomong apa gitu. Terus aku shock, aku bangun kayak duduk, atur nafas, terus aku nangis karena kaget kan. Gitu, nggak pernah ngerasain kayak gitu. Itu first time dan semoga itu yang terakhir sih. Aku ngeri banget. Iya, serem banget Kak. Itu bener-bener pas syutingnya juga akhirnya kita pada dijagain banget karena takut ada kejadian kayak gitu kan. Gitu. Coba kita lihat dulu apa namanya artikelnya. Yoriko Angelin mengalami kesurupan saat syuting film Kutukan Peti Mati. Terus mengalami kejadian yang membuatnya kehilangan ingatan sesaat. Iya, jadi itu sih yang ngeblank itu sih Kak. Jadi kayak hilang gitu ya? Hilang aja gitu, karena aku nggak pernah kan benar-benar ngerasain yang kayak nge-skip total for mungkin itu kayak semenitan lebih kayaknya deh Kak, lumayan lama. Tuh, jadi aku yang kayak Tapi pas syutingnya aman kan? Pas syutingnya alhamdulillah aman, karena banyak yang ngejagain juga kan. Kita tuh syutingnya di pulau Kak. Pulau mana? Di Pulau Onrus, di Pulau Seribu. Gitu. Aduh, dan mau itu kabur juga susah ya. Mau kemana? Makanya, dan pulaunya tuh yang nggak ada penghuninya gitu Kak. Iya. Tapi kamu trauma nggak? Trauma sih enggak sih, karena aku jujur orangnya nggak takutan. Aku nggak gampang takut gitu. Jadi kayak yang oh ya udahlah gitu, jadiin pelajaran. Mungkin waktu itu juga aku tidak permisi atau
memang lagi nggak fit juga mungkin conditionnya jadi lemah gitu kan bisa jadi juga. Tapi gue kalau disuruh film horor lagi mau. Boleh, nggak apa-apa. Hebat loh. Belum trauma. Belum trauma loh. Nah setelah kejadian itu kamu gimana, mungkin kayak khawatir kenapa gitu, atau ada apa nggak setelah itu, habis kejadian itu? Khawatir sih enggak sih, mungkin lebih yang kayak minta tolong ada yang ngejagain aja sih di lokasi gitu selama syuting. Karena kan we'll never know ya Kak gitu di lokasi seperti itu seperti apa situasinya, apalagi percaya nggak percaya kan hal-hal yang kita nggak bisa lihat itu ada gitu kan Kak, jadi lebih concern ke situnya aja sih. Tapi ada kejadian nggak pas lagi syuting? Pas lagi syutingnya sih ada apa gitu, digangguin atau apa gitu? Kayaknya kru gitu ada deh gitu, tapi kru ada yang digangguin gitu ada, tapi untuk akunya alhamdulillah aman waktu itu. Alhamdulillah. Gitu. Deg-degan banget ya kalau syuting horor ya. Oke, tapi di balik kesuksesan kamu nih, siapa sih yang memotivasi kamu atau menginspirasi kamu untuk mendalami musik dan akting di usia yang sangat muda? Inspirasi aku, sebenarnya banyak sih yang inspirasi aku, tapi sebenarnya lebih ke my parents kali ya, karena mereka nge-support aku banget, jadi they inspired me at the same time gitu. Mereka inspired me to be a successful person in the future dengan cara yang aku suka dan cara yang positif gitu kan. Maksudnya aku bisa menyebarkan kayak kebahagiaan ke semua orang, ke banyak orang gitu. Lebih gitu ke situ sih, karena kalau misalnya inspiration banyak banget sih. Even kayak my friends gitu yang mereka punya achievement apa aja, aku juga ngelihat mereka sebagai inspirasi aku gitu. Iya. Tapi yang pasti keluarga lah ya. Pertama. Oke, kalau disuruh memilih nih, kamu lebih suka menghabiskan waktu di studio rekaman atau di set film? Karena udah lumayan sering di set film, kayaknya kali ini di studio rekaman deh Kak. Iya, serius. Aku pikir jawabannya akan di set film ya. Aku udah studio rekaman gitu kan, bikin lagu gitu, pengen banget. Alasannya kenapa? Karena kan udah lama nggak? Kan udah lama juga nggak nyanyi dan pengen sesuatu yang refreshing aja sih. Baru lagi. Iya gitu. Oke, kalau kamu diberi kesempatan untuk bikin lagu lagi gitu, pengennya nyanyi atau bikin lagunya genrenya apa? Genrenya aku mungkin lebih ke pop dulu kali ya kalau awal-awal gitu, karena jujur the music yang aku dengerin tuh jauh banget sama apa yang aku biasa nyanyiin gitu. Kayak aku nyanyiin kan biasanya kayak yang pop, yang melo-melo, nyantai-nyantai gitu. Kalau aku tuh dengerinnya tuh yang kayak alternatif, so aku dengerinnya kayak yang band metal. Kadang bisa jadi metal gitu juga. Beneran? Aku random aja gitu dengerinnya, jadi enggak ya, tapi yang bukan sesuatu yang aku nyanyi gitu tuh enggak gitu. Kebalikannya justru. Tapi aku dengerin semua jenis musik, aku dengerin. Cuman aku tuh lebih into it aja gitu. Oke. Ini seru banget ya. Iya. Sekarang udah sering main film, pengen ke musik lagi. Pengen ke musik karena lagi. Enak kedua-duanya. Betul. Kalau bisa dua-duanya aku juga maunya gitu sih Kak. Bisa jalan dua-duanya. Kesini gitu. Tapi kan tadi juga kamu ngomong kalau lagi film soundtrack kamu nyanyiin juga. Iya betul. Iya kan. Jadi sepaket. Iya, jadi enak. Betul. Nah, selain prestasinya Yuriko ya di musik dan film, pertemanan kamu tuh sempat menjadi sorotan publik. Karena kamu banyak membuat konten bersama dengan deretan selebriti yang sedang hits. Nah, kita ada fotonya ini. Ini pas lagi di Jepang ini waktu itu. Ini liburan ke Jepang. Lagi liburan ke Jepang. Kebetulan ada teman aku yang kebetulan menikah di sana. Jadi kita semua bareng-bareng berangkat ke Jepang sekalian liburan sih. Dan aku tuh jujur emang waktu itu pengen banget ke Jepang. Aku belum pernah ke Jepang waktu itu Kak. Dan first time malahan rame-rame sama temen-temen gitu, jadi happy banget. Coba ini sama siapa aja? Ada temen aku namanya Onya, ada Aisyah, ada Fuji, ada Maria, ada Moza, ada Kay, ada Aziza, sama ada Ratu. Tapi kalian sering pergi liburan bareng nggak? Ini kan karena nikahan nih. Tapi suka pergi liburan bareng nggak sama teman-teman? Lumayan sih, tapi kadang kan memang ada yang punya kesibukan masing-masing kan. Jadi suka mecah-mecah, kayak waktu itu ada yang kayak aku ke Jepang lagi gitu sama beberapa dari mereka, tapi nggak semuanya ikut kayak gitu. Biasanya kalau mau liburan siapa yang paling sering ngajak? Yang paling sering ngajak
ada sih temen aku yang namanya Ratu, itu dia hobi banget jalan-jalan, jadi dia Kesini selalu ya yuk, kayak gitu. kesini yuk, kesini yuk, kesini yuk gitu, dan benar-benar dia yang kayak siapa yang bisa, siapa yang bisa, siapa yang bisa gitu. Seru banget, dia suka sering liburan bareng sama cewek-cewek. Iya betul, girls time gitu Girls time, seru kan. banget. Dalam waktu dekat ini ada rencana liburan bareng sama teman-teman nggak? Dalam waktu dekat ini belum sih, karena kebetulan aku baru banget pulang dari Melbourne kemarin Kak, Sama dari teman-teman? Australia, sama keluarga juga, sama teman-teman dan keluarga. Seru banget. Gitu, karena memang aku habis ini mau promo film. Ya Jadi Allah. iya, jadi aku refreshing dulu sebelum nanti schedule yang sangat amat Padet, padat. jadi gitu. pergi dulu. Sebelum panjang perjalanannya kan. Tapi promo. kalau kamu ini pengen liburan lagi nih, wishlistnya pengen kemana? Pengennya ke Europe. Ke Europe. Ke Europe. Kemana? Keliling Europe aja sih Keliling sebenarnya. aja, Iya, sama keliling aja pengen. kemana-mana. Karena aku belum pernah sama sekali ke Europe. Ke Europe, belum pernah. gitu. Kamu kemarin kalau misalnya liburan gitu biasanya berapa lama perginya? Nggak tentu sih, kayak waktu itu yang aku ke Jepang itu sekitar seminggu. Seminggu, terus terakhir kemarin aku ke Melbourne itu 8 atau 9 hari. Oh, Nggak tentu sih Kak, tergantung. seneng jalan-jalan juga. Seneng jalan-jalan kan? juga. Explore. Iya, seru. Oh, kemarin sebelum bekerja padat, liburan dulu, refreshing Iya, dulu. refreshing dulu biar seger, biar semangat gitu Iya, kan. benar. Seru banget. Sekarang tuh bulan apa sih? Sekarang Iya, bulan kemarin berarti panas ya? September. Dingin. Kemarin masih dingin, iya, Masih dingin masih winter kemarin. Masih winter ya? Enak deh. Enak banget. Nah, kalau kamu lagi kumpul sama teman-teman, kamu sih suka gosip apa? Gosip apa? Gosip cowok, misalnya kayak atau curhat tentang cowok. Kadang-kadang ada aja sih pasti ya kalau cewek-cewek gitu yang curhat tentang cowok, tapi banyak juga sih kita yang kayak ngomongin kayak career, school, Iya. gitu-gitu tuh banyak juga sih. Jadi Segala macam diomongin. nongkrongnya tuh nggak melulu gosip gitu. Apapun jadinya sharing Iya, juga. sharing juga. Kadang kita butuh saran about something gitu-gitu yang bukan tentang cowok ya, gitu juga sering sih. Karena kalau misalnya melulu gosip kan capek ya Kak. Terkuras sih energinya. Energi terkuras ya, apalagi aduh dosa gitu ngomongin orang mulu gitu. Terkadang, Yurika aku punya tugas nih ini. Kamu ngerti nggak, ada nggak yang gitu? Ada banget. Sumpah ada? Ada banget. Kayak ini kan aku sekarang mau ngerjain, karena aku double degree kan Kak. Jadi aku ada yang harus ada skripsi di Indonesia yang untuk dapetin gelar sarjana ekonominya. Nah, itu tuh ada temen aku yang kayak ayo yuk kita ngumpul, kita kerjain bareng-bareng. Gue juga mau ngerjain tugas gue nih gini kayak gitu. Oh iya? Karena semuanya Jadi ada yang seru. sambil kerja sambil Kuliah sekolah juga. Jadinya pasti di lokasi juga ketemu juga ngerjain Iya, kayak kamu waktu itu, betul gitu. gitu. Pernah gak sih teman kamu minta kamu joki skripsi? Belum pernah sih Kak, Gak pengen alhamdulillah. juga gak sih? Enggak sih, iya. Udah gitu harus kerja jadi skripsi orang lagi. Ya gak mau, malas banget. Apalagi kalau Ngapain? skripsi kan mereka harus paham gitu Iya. ya isinya. Kalau kita orang lain yang ngerjain kayak tapi mereka nggak paham Iya, apa-apa. gak apa-apa, udah gitu kamu kerja Iya. ngerjain punya orang. Males punya gue sendiri, punya gue S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Iya ngapain kan? Oke, ngomongin soal friendship. Kamu Iya. itu tipikal teman yang seperti apa sih menurut kamu? Aku tipikal teman yang seperti apa? Aku suka mendengarkan, iya. Suka cerita juga, iya. Sering menjadi informan juga, iya. Iya. Tapi kadang aku tuh juga yang tipikal bisa yang nggak tahu. Ada apa ini? Ada apa? Nggak tahu. Padahal Gitu. aku tuh lumayan sering dapat informasi yang sebenarnya aku nggak mau tahu gitu ya Kak. Terus orang tuh kalau nanya ke aku kayak nggak tahu ada apa. Pur-pur gila. Iya, gara-gara kayak masnya nggak mau ikut campur kan, Iya, males gitu. iya. Jadi udahlah, aku mending nggak Pur-pur gila ikutan. aja. Iya, kadang tuh nggak pengen tahu juga gitu. Iya, emang mesti tahu deh sekalian deh. Gitu ya. Iya, tapi aku bisa dibilang aku ke teman-teman aku lumayan supportive sih. Maksudnya aku happy gitu with achievement yang mereka capai gitu. Karena kan kadang sedih ya Kak kalau ngeliat orang yang pertemanannya kayak masih iri-irian kayak gitu. Bener. Kalau aku sih apa yang harus diiriin, tiap orang punya rezekinya masing-masing, Betul. punya pencapaian masing-masing, tiap orang keren in their own way lah. Betul. Tapi kamu tipe temen yang ini enggak, yang paling tahu tempat hits atau yang paling update tempat-tempat nggak? Aduh, enggak lagi Kak. Iya, aku juga enggak lagi. Iya, aku yang kayak kalau diajakin kemana ya Ayo, udah deh, ayo gitu aja ya. gitu. Kalau mereka yang nanya
Yor makan di mana yang lucu ini? Aku bilang aduh cari aja di TikTok atau di Instagram. Tapi ada teman pasti ada di antara geng kalian pasti ada teman yang paling update. Ada banget. Dia tuh yang kayak bener-bener, gue kemarin baru cobain restoran baru nih, baru Ini buka lagi ini hits nih apa gitu. cobain kayak gitu, bener-bener tahu semuanya. Aku kayak wah keren juga, dia tahu dari mana gitu. Sedangkan kayak aku sama, aku juga nggak tahu kadang-kadang kayak tempat baru di mana ya Di mana, gitu, nggak iya. tahu. Ya, Susu aku lagi, tuh- susu lagi. Iya, gitu. aku juga datangnya itu mulu. Kalau udah nyaman ya udah gitu. Situ lagi gitu. Oke Yoriko, sekarang aku Yes. punya challenge untuk kamu. Apa tuh? Challenge-nya adalah this or that. Seputar Oke. pertemanan ya. Ya. Kamu harus memilih salah satu di antara dua pilihan dan jelaskan alasannya kenapa, oke? Oke. Oke, kita mulai. Punya teman yang selalu bercanda atau punya teman yang cerdas dan tahu semua hal? Cerdas dan tahu semua hal. Oke. Oh, kenapa? Karena kalau cerdas bisa sharing information pastinya. Terus kalau cerdas kan juga biasa orang-orang yang suka bercanda tuh cerdas-cerdas loh mereka. Iya ya. Iya. Cepat otaknya ya. Cepet otaknya gitu. Terus tahu segala hal, ya itu sih juga bisa diajak diskusi gitu sih gitu. Jadi menambah wawasan, pengetahuan, Betul. ilmu dan informasi Betul. gitu ya. Punya teman yang suka gosip atau punya teman yang suka dengerin curhat? Suka dengerin curhat sih. Iya. Kalau misalnya gosip mulu ya oke lah once or twice Sekali. gitu. Tapi kalau misalnya kayak all the time bener-bener gosip, aku lumayan exhausted Capek. juga kayaknya. Iya kayak gue gak mau tahu semua kehidupan orang gitu ya. Kayak gitu. Punya teman yang selalu telat tapi gampang diajak main atau punya teman yang selalu sibuk tapi kalau chat seru? Wah, teman yang selalu sibuk tapi chat seru sih Kak. Karena aku jujur aku nggak bisa banget lagi sama orang yang nggak on time gitu. Kalau misalnya main oke lah telat-telat dikit gitu, tapi kalau telatnya yang kayak telat mulu, telat berjam-jam gitu aku nggak Sejam, bisa. 2 Iya. jam nungguin gitu ya, udah Nggak habis bisa. waktu ya. Nggak bisa, maksudnya karena semua orang kan masih punya plan lain, we'll never know, ada hal lain yang mereka bisa kerjakan mungkin. Benar. Gitu, mendingan itu sih Kak daripada temen yang ngaret. Ngaret lama, mending kalau cuma 10-15 menit. Ini kan suka ada yang udah mau bubar baru datang. Betul. Udah mau pada kemana nggak tahu gitu. Punya teman yang suka malu-maluin atau punya teman yang omongannya pedes? Temen yang omongannya pedes Karena jujur. karena jujur dan abis itu mereka biasanya kalau omongan pedes tuh mereka ngatain lo tuh depan muka aja Nggak gitu, di belakang. nggak di belakang. Iya, kalau misalnya yang diem-diem aja tengah-tengah aja gitu kan kadang bisa tiba-tiba di belakang kayak Meow gitu ya. gitu. Jadi mending di depan aja udah ngomong bete-bete dikit ya udahlah gitu. Supaya di belakang ya bete sakit hati ya kan. Betul. Punya teman yang suka ajak liburan atau punya teman yang suka ajak main ke rumahnya? Temen yang suka ajak Bingung. susah nih. Susah sih ya. Diajak liburan terus juga boncos. Iya, boncos terus waktunya belum tentu Iya. ada gitu. Kalau main ke rumah juga kadang ada yang rumahnya di ujung dunia Iya. gitu kan. Jadi yang tengah-tengah deh, tengah-tengah. Diajak main ke rumah iya, diajak liburan Liburan iya. juga iya. Ah. Punya teman yang suka bikin konten atau punya teman yang hobinya olahraga? Temen yang hobinya olahraga kali ya, karena dia bisa motivasi aku juga buat olahraga. Kamu suka olahraga gitu. nggak? Aku lumayan suka olahraga. Apa olahraganya? Aku golf aku main. Dulu aku lari tapi sekarang udah enggak karena semenjak di Amerika kan waktu itu dingin ya Kak. Jadi aku kalau mau lari tuh agak mikir. Males iya. Terus aku juga kemarin nyobain paddle. Paddle juga nyobain. Tapi yang aku bener-bener suka banget itu golf sih. Golf paling suka. Golf aku paling suka gitu. Kakak main golf nggak? Enggak. Main apa Nggak kalau bisa. sports? Aku tenis kadang-kadang, Seru banget. lari kadang-kadang, naik kuda kadang-kadang, semuanya Semua dicobain ya. kadang-kadang. Tapi seru. Yang paling cuma itu doang sih aku suka. Yang paling suka ya tenis sama naik kuda udah. Tenis cuma dua iya doang. sih. Punya teman yang realistis atau punya teman yang selalu mikir positif dulu? Yang realistis aja deh. Kayak kalau mikir positif dulu tuh kayak kadang tuh nggak Denial. mungkin gitu. Realistis aja lah. Iya benar realistis. Punya teman yang serba dadakan atau punya teman yang harus detail pergi kemana dulu?
mending detail pergi kemana dulu sih. Kalau yang dadakan tuh kadang mereka suka cancel last minute juga. Iya gak sih? Apalagi kalau misalnya untuk kayak aku gitu, aku kan masih punya kerjaan yang kadang tuh emang abis ini gue harus ngapain. Kalau misalnya dadakan tuh kadang suka tiba-tiba change of plans-nya tuh bingung sendiri gitu loh Kak. Jadi kamu orangnya harus terencana. Iya bisa dibilang gitu, tapi kadang juga aku dadakan juga sih, kadang spontaneous juga, tapi nggak tergantung keadaan. Iya nggak sering itu kayaknya. Kayaknya kita mikir kayaknya gitu. Nggak tahu teman-teman aku, coba komen di bawah. Coba komen di bawah teman-teman Riko. Nah kalau tadi ngomongin soal friendship, sekarang aku mau tanya soal tipe cowok yang kamu suka tuh seperti apa sih? Waduh, tipe cowok yang aku suka pastinya baik tuh udah pasti lah ya. Pastinya ini sih Kak, mau bekerja keras sih gitu, karena aku sebagai perempuan aja aku ngeliatnya aku punya plan nih for my future tuh apa gitu. Jadi aku pengen cowok yang punya itu juga di diri mereka gitu, dan punya kesibukan pastinya, nggak cuma yang kayak di rumah nyantai main-main mulu gitu, enggak. Terus setia itu harus banget, sayang sama keluarganya itu harus juga, deket sama keluarganya, dan pastinya dia ini sih knows his priorities apa aja gitu. Kalau fisik? Kalau fisik aku jujur nggak ada specific type sih gitu. Nggak ada specific type kayak yang kalau misalnya aku ngerasa cocok, ngerasa klik, ya udah kayak dicoba aja gitu. Nggak ada yang harus gini nih harus gitu. Yang tinggi, harus yang putih, harus yang ini gitu. Enggak. Kalau misalnya kayak ganteng, tinggi, semuanya lengkap gitu, bonus gitu kan. Ting gitu kan. Plus kamu gitu. udah punya pacar? Aku sekarang tidak ada. Masa? Tidak ada. Enak jomblo single life. Enjoying my single life, living my best life gitu ya. Tapi kamu pernah cinlok gak sih? Cinlok alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Sumpah. Iya belum pernah. Kompor sumpah. Aku juga namanya ini Kak. Sumpah. belum pernah. Kak. Belum pernah ya. Atau suka gitu. Kan kalau cinlok tuh harus kayak dua-duanya pacaran gitu kan ya? Nah kalau misalnya kayak ngeceng satu, kayak misalnya ini tuh kecengan aku banget di lokasi gitu. Callingan jam 10, jam 6 pagi nyampe lokasi. Enggak pernah sih, enggak pernah kayak gitu sih. Ada ngecengan? Kayaknya enggak ada deh Kak, mungkin lebih yang kayak aku syuting sama yang aku ngefans gitu aja sih palingan. Tapi kalau yang ketemu di lokasi yang kayak ih ganteng lagi gitu, ih suka banget lagi gitu. Enggak lagi, belum pernah yang kayak gitu sih. Masa? Iya belum pernah. Nggak percaya. Maksa. Sambil nanti kalau misalnya ada yang gitu aku ceritain lagi ya. Lagi ya. Ada gitu ada, ya. Iya. Tapi kamu gimana sih kalau lagi suka sama orang, langsung bilang atau gengsi atau ngasih sinyal, atau kayak suka ada yang kayak ngajak ngobrol gue gitu ya kan, caper atau kayak jual mahal, pokoknya kalau dia ngajak ngomong gue nggak akan mungkin ngajak ngomong dia gitu. Kalau aku lebih ke kalau misalnya aku suka, aku yang kayak ya udah aja gitu, aku nggak akan ngomong, nggak akan gimana ke orangnya, akan biasa aja. Kalau misalnya dia deketin ya alhamdulillah gitu kan. Ya kalau misalnya dia nggak peka, nggak tahu, ya udah juga sih. Ya udahlah ya gitu. nggak memaksakan sesuatu gitu, lebih kayak ya udahlah gitu. Yang penting kayak gue ngeliat dia kayak happy, lucu gitu kan. Tapi nggak perlu yang kayak dia harus suka balik atau aku bakal deketin dia, chat dia gitu, enggak sih. Ya diem aja lah. Iya gitu ya udahlah. Jual gitu. Jual mahal banget sih juga ya, maksudnya. Kalau diajak ngobrol juga ya udah aja gitu. Tapi nggak mau nunjukin, nggak mau yang kayak gue suka sama lo gitu. Nggak jangan. Kan males ya. Ih kegantengan banget lo gitu. Ya Riko zodiaknya apa? Zodiak aku Virgo. Aku baru ulang tahun. Tanggal berapa? Tanggal 23. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya Allah. Anakku juga ulang tahun kemarin Virgo. Tanggal berapa Kak? Suami aku. Ya bener kan sekarang bulan apa sih? Iya. Sekarang iya September. Iya bener. Iya Allah suami. Iya bener. Suami aku Virgo, anak aku Virgo. Oh my god. Gimana Kak living with the Virgos? Seru ya? Cocok deh kayaknya.
Cocok deh kayaknya. Cocok sih berarti ya, kan udah nikah berapa tahun nih ya, cocok sih. Seru. Kenapa Kak? Iya, aku kan Aries, berarti kamu Aries. sama Aries. Cocok sama Aries ya. Nah, cari Aries tuh bulan apa ya? Aku nggak terlalu akal. Dari apa ya? April Mei apa Maret April? Maret April. Oh, I see. Nggak ketemu cowok. Ulang tahunnya dong. Tanggal berapa? Aries bukan? Aries gitu. bukan. Oh, ya oke deh kalau Aries gitu. Aduh. Tapi agak gila Aries. Aduh. Men-spill diri sendiri. Aduh. Nah, kamu di umur 22 tahun ini kan lagi sibuk-sibuknya berkarir. Betul. Tapi teman-teman artis kan udah banyak yang married. Kamu sempet kayak FOMO nggak sih, atau kayak aduh gue pengen lagi gitu, atau gue kapan ya gitu? Enggak sih Kak, enggak sama sekali, karena aku ngerasa masih banyak banget achievements yang belum aku gapai gitu untuk diri aku gitu. Jadi yang kalau ngelihat tuh happy gitu, ngelihatnya kayak seneng finally ya mereka ketemu jodoh mereka gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku sendiri sih aku belum kepikiran sama sekali sih Kak. Belum kepikiran sama sekali, kayak yang malahan mikirnya kayak aduh kira-kira kalau cewek kan mostly kayak standar kayak 24, 25 gitu kan. Aku malah mikirnya kayak aduh by the time itu aku kira-kira udah ketemu jodoh aku belum ya, malahan kayak gitu. Tapi nggak ada worry gitu sih. Di umur-umur kamu ini sekarang udah banyak yang nikah muda lagi ya? Iya, kan? banyak banget. Banyak banget kan, kayak 20, 21, 22 udah pada nikah gitu. Iya, temen aku juga nih next week cuman beda setahun sama aku nikah. Iya kan, jadi banyak yang muda. Kalau aku masa-masanya ada nih yang di zaman aku tuh yang umurnya agak nyerempet ke situ gitu, ke atas itu. Kalau ini kan ke muda lagi gitu. Iya, muda lagi gitu. Bener-bener banyak banget sih Kak. Iya kan, banyak kan? Banyak. Tapi kamu nggak FOMO lah ya, kan namanya juga. Enggak, iya menurut aku juga masih panjang lah perjalanannya. Karena kamu masih banyak yang pengen kamu lakuin. Iya, bener, masih pengen kayak maksudnya explore a lot of things, pengen cobain kayak nggak tahu mungkin travel by myself atau apa kayak gitu-gitu, masih banyak lah yang intinya aku pengen nikmati dengan diri aku sendiri aja gitu. Sekarang dekat-dekat ini kamu mau ngajain apa nih pekerjaan? Aku mau tayang film bulan Oktober bulan depan. Iya, bulan depan, judulnya Laut Tengah. Iya. Semoga sukses ya. Amin. Semoga lancar semuanya, Kak. Yoriko. Thank Dan makasih you. udah datang ke sini. Terima kasih udah juga, thanks for having me. Itu Bianas. Makasih Besti yang nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Temen. Bye Besti. Dadah.